Jadi bagaimana sebenarnya atau bagaimana seharusnya sikap kita dalam menghadapi atau bergaul serta bermusyawarah dengan para habib. Jadi yang akhwal dengan habib bagaimana tuh? Dalam baik dengan habib yang soleh maupun dengan habib yang toleh. Nah, sebaliknya bagaimana sikap yang seharusnya para sayyid atau habaib ini dengan non sayyid atau non habaib dalam kehidupan bermasyarakat, bagaimana seharusnya? Iya. Allah menciptakan manusia dan alam semesta ini dengan sunnatullah, dengan hukum kausalitas, dengan undang-undang tertentu. Bahkan Imam Ja'far mengatakan aballahu ayyujriyal umura illa bi asbabiha. Allah tidak mungkin menjalankan hukum alam ini tanpa sebab, itu hukum kausalitas. Karena itulah dari situ lahir undang-undang sosial, dan kita manusia makhluk sosial. Ketika kita makhluk sosial, kita nggak mungkin hidup sendiri. Ketika kamu sendiri, ya kita harus bersama, saling bantu membantu, saling tolong menolong. Nah, dari hukum sosial di masyarakat inilah kedudukan kita tentu berbeda-beda. Ada yang dokter, ada yang ulama, ada yang guru, ada yang petani, macam-macam. Sehingga hubungan satu orang dengan yang lain itu bisa berbeda-beda. Sikap dan perbuatannya tidak bisa disamakan. Ya, nggak mungkin sama. Sikap seorang pedagang misalnya dengan seorang ulama kepada yang lain apa bisa sama? Ya beda. Karena kedudukan orang berbeda-beda. Nah, sikap kita yang bukan sadat, ya, bukan dari kalangan syarifat ini kepada sadat, kepada habaib, tergantung kedudukan kita. Kita ini sebagai apa? Kita sebagai orang awam, atau sebagai guru, pas sebagai ulama, pas sebagai pejabat, pas sebagai pedagang, berarti nanti berbeda-beda. Ya. Sebagaimana pula kita berinteraksi dan bersikap pada selain sayyid, pada awal yang lain, bahkan pada orang pada non muslim sekalipun itu tidak bisa disamakan. Ya, berbeda-beda. Yang jelas kita merujuk pada diri kita sendiri. Kalau kita sebagai guru, ya kita akan mengajarkan semuanya tanpa kecuali, ya. Yang kita beda-bedakan dalam memberikan pengajaran. Dan karena ada intisab kepada Rasulullah, ya kita melebihkan kehormatan itu karena intisabnya kepada Rasulullah. Dan memberikan bantuan, kita berikan bantuan. Selain pada masalah zakat dan hukum, ada hukum tersendiri. Gitu. Memberikan pertolongan dalam bergaul, semuanya itu harus kita lakukan sesuai dengan bimbingan syariat dalam Islam, dalam fikih secara luas. Itu singkatnya begitu. Kalau dibahas detail nggak mungkin. Begitu pula hubungan sadat habaib dengan yang non sadat. Karena sadat habaib, ya, tentu watak dan sifatnya itu dipengaruhi oleh gen dan dipengaruhi oleh iklim. Sudah jelas. Itu sudah hukum sunnatullah. Sudah hukum kausalitas. Sudah pasti. Kalau kita melihat orang-orang yang tinggal di tempat yang panas, di pinggir pantai, di Madura misalnya, pasti beda dengan orang yang tinggal di puncak tempat gunung, lebih lembut pasti. Di iklim itu sangat pengaruhi. Di Iran misalnya orang tinggal di Bandar Abbas sangat panas, beda dengan orang yang tinggal di Ardebil yang nggak pernah ada panas di sana. Di Ardebil saya pernah ke sana lebih lembut. Iklim sangat mempengaruhi. Nah, para sadat yang datang dari Yaman beda dengan yang datang dari Arab, dari Lebanon, dari Iran, berbeda, nggak bisa disamakan wataknya. Begitu. Jadi singkatnya nanti akan disamakan dengan ilmu pengetahuan, dengan akhlak, kewaraan, kejujuran, semua akan menyamakan itu semua. Itu Islam. Karena itu ketika kita lihat para sadat berbeda-beda, mereka pun kedudukan berbeda-beda, ada yang seorang ulama yang alim, ada orang biasa, macam-macam. Ya, maka otomatis sikap mereka pun pada kita berbeda-beda pula, begitu. Nah, cuma kita berharap kepada siapapun, pada sayyid, pada bukan sayyid, ya, saling tolong menolong, saling cinta mencintai, adanya mahabbah, adanya mahabbah, saling bantu membantu, ya, tidak saling menjatuhkan, baik sesama sayyid, antara non sayyid, saya dengan non sayyid, itu sudah hukum akhlak secara umum. Nah, karena sayyid ini intisabnya kepada Nabi, ada kemuliaan, otomatis lebih disorot. Karena para sadat, para habib intisab pada Nabi lebih disorot, lebih diperhatikan, dan bisa lebih diteladani, otomatis mereka harus lebih berhati-hati. Ya, lebih lembut.
Kalau yang non sayyid lembut, yang sayyid harus lebih lembut. Kalau yang non sayyid dia dermawan, yang sayyid harus lebih dermawan. Kalau yang non sayyid dia alim, yang sayyid harus lebih alim. Begitu seterusnya, karena intisabnya kepada Nabi. Sehingga kalau tidak demikian, nanti teguran dari Nabi akan lebih dahsyat lagi. Ya. Tadi sampai katakan bahwa kehormatan hukum sosial. Ya. Tapi hukum akhirat tidak demikian. Karena intisab kepada Nabi sebagai hukum sosial berlaku di dunia ini. Saya kasih contoh yang lain misalnya. Misalnya katakanlah anak zina itu, walaupun dia nggak punya salah, anak hasil zina salah apa? Yang salah kan ayah ibunya. Tapi anaknya karena kecipratan, sebagian hukum sosial dalam Islam anak hasil zina kita tahu nggak boleh jadi imam jamaah, nggak boleh jadi hakim, nggak boleh jadi saksi dalam talak dan lain-lain. Nah, kan dia nggak punya dosa. Tapi syariat begitu mengatur dari hukum sosial berakhir pada hukum syariat begitu. Begitu masalah kesaidan. Masalah kesaidan, kehabisan ini hukum sosial yang nanti berakhir pada hukum syariat. Kita menghormati mereka dengan penghormatan dengan makna yang luas, jangan sampai disalahpahami. Ini hukum sosial. Tapi hukum ukhrawi, kesaidan, kehabiban yang intisab kepada Nabi itu tidak berlaku. Karena di akhirat itu semuanya tergantung amal perbuatannya di dunia ini. Artinya bukan berarti kesaidan, kesaripan itu bisa menyelamatkan dia dari neraka. Enggak. Jadi misalnya kalau ada sayyid yang non muslim, ada habib yang kafir, ada habib yang ahli fasik, ahli munafik, ahli nifak, apakah masuk surga? Ya enggak. Berlaku hukum akhirat. Jadi ada hukum duniawi, hukum sosial, ada hukum ukhrawi. Nah intisab ini hukum duniawi, hukum sosial. Walaupun di akhirat ada juga, tadi saya jelaskan hadisnya itu masih ada, perlu dijabarkan lagi. Tapi terkait masalah keselamatan akhirat, memperoleh surga itu langsung sesuai dengan amal perbuatan masing-masing. Yang said bukan said itu sama saja. Itu barangkali sekedar untuk tambahan dari saya secara global tentunya. Ya. Iya, Bro Ustaz. Antum terima kasih sudah menjelaskan kepada kita semua terkait nasab turunan Rasulullah, cucu Rasulullah, bahwa memang masih ada dan tidak terputus. Dan sebenarnya apa hikmah yang bisa kita petik dari polemik atau masalah seputar nasab atau seputar titel kesaidan atau kehabiban ini, Ustaz? Iya. Kita ini dalam hidup ini selalu setiap saat disaring oleh Allah. Hidup adalah penyaringan. Ayatnya ada, Qur'annya ada, hadisnya ada. Misalnya wal asri innal insana lafi khusr, manusia rugi. Disaring illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Ini penyaringan. Tentang diuji, ya, tidak mungkin kalian bisa akan memperoleh keimanan tanpa ujian. Ini pun penyaringan juga. Semua disaring. Jadi yang saya disaring, yang non saya disaring pula dengan adanya fitnah seperti ini, begitu. Dan kita akan melihat bahwa nanti yang betul-betul habaib, betul sayyid, ketika ada fitnah ini akan lebih hati-hati lagi tentunya. Meningkatkan ilmunya, pengetahuannya, akhlaknya, dan juga kemuliaannya misalnya ditingkatkan lagi. Yang tadinya mungkin ada yang nakal, dia mungkin mudah-mudahan bisa taubat, bisa sadar. Itu hikmahnya. Ya. Yang non sayyid, yang kita ini bisa mengenal sayyid. Banyak orang-orang di desa nggak kenal apa itu habib, itu sayyid kan banyak. Jadi mengenal. Ketika mengenal sayyid, habaib, ada keturunan Nabi, nanti akan merembet mengenal yang di atasnya. Sampai nanti hikmah yang paling besar mengenal ahlul bait. Ini yang perlu kita pahami. Dan ini yang sangat kita harapkan. Sehingga nanti semuanya ini, yang sayyid kah, yang non sayyid kah, yang habib kah, yang non habib kah, semua menjurus mengenal ahlul bait Nabi. Ahlul bait Nabi dan Nabi bukan untuk sayyid saja, juga bukan untuk orang tertentu, untuk semuanya. Bahkan kalau menyangkut masalah makom ahlul bait ini bukan masalah kekeluargaan dalam pengertian darah, itu bisa dicapai oleh siapapun. Sampai Salman, seorang Persia, orang Persia, tidak ada hubungan darah dengan Nabi, sampai ke makam kedudukan derajat ahlul bait. Sampai kata Nabi, Salman minna ahlul bait, saking tingginya. Ya, ini masalah makam. Jadi siapapun masalah makom ilahiyah ini,
makam kemuliaan di sisi Allah terbuka. Kalau sayyid itu intisab dari sisi darah saja, ya itu pun badan, itu pun fisik, ya walaupun ada tentu sisi keagungan kehormatannya, tapi dari sisi fisik. Karena ruh itu, ruh nggak ada sayyid, nggak ada bukan sayyid. Ruh nggak ada perempuan, ada laki-laki. Ruh nggak ada kelaminnya, itu ada bahasan tersendiri. Jangan kita mengklaim atau mengaku atau meyakini bahwa ketika seseorang mendapat kehormatan atau kerendahan, katakanlah, itu bukan berarti ruhnya jadi rendah atau jadi terhormat. Enggak ada hubungannya. Ruh tersendiri dari Allah. Wa nafakhtu fi min ruhi tersendiri. Darah juga ada hubungan tersendiri. Ada masing-masing jalurnya, itu berbeda. Ya. Jadi ala kulli hal, hikmah yang besar dari sini saya melihat semuanya nanti akan mengenal ahlul bait Nabi, insyaallah. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad ali Muhammad. Ajil farajahum. Cuma sayang saya tidak punya cukup waktu untuk menjelaskan bahwa nanti manusia akan mengenal ahlul bait semuanya. Buktinya, dalilnya sulit untuk dijelaskan dalam pada kesempatan kali ini. Nah, singkatnya bahwa ketika imam zaman, imam ke-12, Imam Mahdi pasti muncul, pasti akan hadir, semua mengakui, bahkan orang-orang Nasrani, Yahudi pun mengakui akan datang Ratu Adil, Imam Mahdi pasti akan mengarah ke sana dan pasti akan mengenal namanya ahlul bait Nabi. Itu sifatnya pasti. Ini satu di antara sekian banyak dalil. Wah, ini hikmahnya akan mengerucut ke sana, insya Allah. Kita akan lebih dekat mengenal ya ahlul bait Nabi dan Rasulullah itu sendiri, insya Allah. Amin ya rabbal alamin.